Kita ke informasi pertama pemirsa. Sebanyak 250 siswa SMK 3 Kota Blitar gagal ikut seleksi ke jenjang perguruan tinggi lewat jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Diduga pihak sekolah lalai melakukan finalisasi pangkalan data siswa dan sekolah. Sebanyak 250 siswa SMK Negeri 3 Kota Blitar terancam tak bisa mendaftar dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Itu karena siswa yang berstatus eligible tidak dapat mengakses data yang seharusnya diinput pihak sekolah. Diduga pihak sekolah lalai dalam melengkapi PDSS. Atas hal ini pihak wali murid menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah. Menurut mereka, pihak sekolah tidak menginformasikan lebih awal mengenai permasalahan data siswa. Sebab para siswa yang tergolong eligible telah siap mendaftar SNPMB melalui jalur SNBP. Kepala SMKN 3 Blitar Mariani mengaku, kejadian ini diduga ada kendala di tahap finalisasi nilai. Sehingga tidak semua data siswa SMK Negeri 3 Blitar bisa terdaftar di PDSS. Sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya anak saya kumpulkan, orang tua saya kumpulkan, pihak sekolah memberikan kompensasi bagi anak yang tidak bisa mengikuti jalur prestasi ini, kita alihkan dibantu dengan timbel dari GO dan dibantu nanti untuk membantu biaya pendaftaran. Ini semuanya dibantu dari sekolah kerjasama dengan komite sekolah. Proses finalisasi PDSS sebenarnya diberi waktu hingga 31 Januari 2025. Namun masih ada 373 sekolah yang belum melakukan finalisasi sehingga diberikan tambahan waktu hingga 5 Februari 2025. Namun sejumlah sekolah gagal melakukan finalisasi PDSS untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dari Kota Blitar, Jawa Timur, Dion Pradipa, jurnalis NTV melaporkan. Ratusan siswa di berbagai daerah protes ke sekolah karena gagal seleksi perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Aksi protes siswa terjadi di Madrasah 2, Jalan Willem Iskandar, Medan. Kekecewaan siswa terhadap kinerja kepala sekolah yang dinilai lalai memasukkan data siswa berprestasi untuk mengikuti jalur prestasi sempat dihalangi oleh pihak sekolah. Ratusan siswa berteriak menyuarakan sindiran. Akibat kelalaian pihak sekolah, tak ada satupun siswa yang terdaftar untuk mengikuti jalur SNBP. Padahal, 332 siswa dinyatakan memenuhi syarat untuk persiapan SNBP 2025. Yang terdampak dari peristiwa ini sekitar 332 siswa. Alasan dari pihak sekolah sendiri apa? Alasan dari pihak sekolah sendiri sampai saat ini belum jelas, sama sekali belum jelas. Jadi di sini kami betul-betul sakit hati Pak, kalau misalnya pahit-pahitnya lah ini udah nggak bisa lagi PDSS-nya Pak. Jadi masa depan kami kayak mana Pak? Kan nggak semua orang yang di sini tuh mampu Pak. Hal yang sama juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Ratusan siswa terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan akibat sekolah terlambat mengunggah data. Akibatnya, para siswa berunjuk rasa di depan sekolah. Sempat diwarnai kericuhan, para siswa yang semula tidak diizinkan masuk memaksa untuk ke sekolah untuk bertemu pihak sekolah. Dorong-mendorong antar siswa dan pihak keamanan pun tak terhindarkan. Sebanyak 137 siswa terancam tidak bisa mengikuti SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi akibat kelalaian dari pihak sekolah. Naasnya, kejadian ini bukan yang pertama terjadi. Kejadian yang sama pernah terjadi di tahun sebelumnya. Bahkan siswa mengaku mendapatkan ancaman tidak akan mendapatkan ijazah jika melakukan tindakan protes. Purnomo, salah satu siswa, mengatakan, keterlambatan seperti ini sempat juga terjadi pada tahun sebelumnya. Para siswa juga sempat mendapat ancaman tidak akan mendapatkan ijazah jika melakukan protes. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya di tahun sebelumnya. Ya, berbentuk tadi kalau dia mengebalas chat kita itu, chatnya itu ijazah juga jangan diharapin. Setidaknya ada 137 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi, di mana data tersebut menjadi acuan dalam proses seleksi perguruan tinggi.
Sementara pihak sekolah menyebut keterlambatan proses pengunggahan data karena kesalahan operator dan sistem PDSS. Kendalanya itu karena keterlambatan sih sebetulnya. Jadi operator operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Di Solo, Jawa Tengah, aksi protes siswa juga terjadi hingga viral di media sosial. Ratusan siswa kecewa dengan finalisasi pangkalan data sekolah atau PDSS untuk mendaftarkan seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Dari 700 siswa, hanya 300 siswa yang masuk dalam kuota SNBP akibat terkendala pengisian PDSS. Dari Medan, Sumatera Utara, Depok, Jawa Barat, Solo, Jawa Tengah, jurnalis NTV melaporkan. Kasus menimpa banyak siswa berprestasi yang gagal melanjutkan seleksi ke jenjang universitas akibat kelalaian pihak sekolah. Lalu seperti apa kisruh mekanisme ini dapat terjadi? Mari kita simak laporan selengkapnya. Sejumlah sekolah menengah atas dilaporkan gagal menyelesaikan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Di antara segelintir sekolah, setidaknya ada 4 sekolah yang gagal dalam menyelesaikan tahap ini. Yang pertama adalah sekolah SMKN 2 Surakarta yang memiliki kuota SNBP sebanyak 300 siswa. Selanjutnya masuk nama sekolah SMAN 4 Kerawang dengan total kuota SNBP sebanyak 141 siswa. Yang ketiga terdapat sekolah SMKN 10 Medan dengan total kuota SNBP sebanyak 140 siswa. Dan yang terakhir sebanyak 115 siswa dari sekolah SMAN 1 Mempawah. Sementara dengan total hingga 373 sekolah yang belum menuntaskan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Meski begitu, sekolah-sekolah tersebut telah diberi waktu tambahan hingga 5 Februari 2025. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah membuat setidaknya 2 skema penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia yang meliputi SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi dan SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Lebih lanjut, skema diawali oleh pengumuman kuota sekolah yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2024 lalu. Lalu skema tersebut berlanjut pada tahap pendaftaran akun sekolah pada 6 sampai 31 Januari yang dibarengi dengan waktu pengisian PDSS yang menjadi polemik pada saat ini. Setelah itu masuk tahap registrasi akun siswa yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Skema itu berlanjut pada tanggal 4 sampai 18 Februari 2025 dengan agenda para siswa melakukan pendaftaran ke universitas yang dituju. Dan pada 18 Maret 2025 masuk ke tahap final yaitu pengumuman penerimaan SNBP. Tim jurnalis NTV melaporkan.